sudah gawat. Utang-utang kita berjumlah 40.000 ringgit. Dan itu bukanlah jumlah yang kecil. Dan para bangsawan itu yang telah meminjamkan piutang kepada kita, ternyata mereka sudah mengajukan keluhan kepada Paduka Sultan Agung. Itulah yang membuat aku merasa malu, Bos Ami. Aku malu terutama bukan untuk diriku sendiri, tapi aku malu atas nama baik keluarga dan kewibawaan Kadipaten Lumajang. Bos Ami, ibuku pasti sangat akan murka sekali, Bos Ami. Beliau mengutus aku datang kemari agar aku menyerahkan upeti dan menunjukkan rasa setia kepada Paduka Sultan Agung. Dan beliau juga berharap agar aku mendapatkan kuasa untuk menggantikan kedudukan almarhum ayahku sebagai Adipati Lumajang. Tidak tahu. Aku malah terlibat dengan ketegangan pemerintah dan dililit oleh banyak hutang. Ibuku pasti akan sangat murka sekali, Mas Ami. Dan ini pasti akan memperburuk kesehatannya. Tapi Legowo, bukankah Anda telah mengutus Suroso untuk mengirim surat kepada Ibunda di Lumajang? Pertama, untuk memohon kiriman uang. Kedua, untuk menjelaskan bahwa pertentangan Anda dengan para bangsawan di Mataram adalah pertentangan pendirian yang justru disebabkan karena Anda mempertahankan kritikan rakyat tanah Jawa. Iya, Setanu. Tetapi sekarang hatiku diliputi oleh rasa kekhawatiran yang sangat aneh. Apakah Anda gemetar terhadap tekanan para senopati Mataram? Gentar? Tidak, Mas Mol. Aku tidak pernah gentar sedikit pun. Meskipun pada kenyataannya bahwa tekanan yang diberikan oleh mereka sedemikian hebat, dan ada kemungkinan juga Sultan Agung telah dipengaruhi oleh mereka. Mereka hanya menang kedudukan Raspolo. Mereka hanya menang kedudukan. Mereka hanya menang lebih dekat dengan raja dan lebih luas berwawancara dengan raja. Sementara aku sangat susah sekali untuk bisa menghadap Raspolo. Dan aku hanya menunggu panggilan raja saja untuk bertemu dengannya. Dan sudah Anda bukan menunggu. Anda tidak pernah dipanggil menghadap lagi. Jadi selama 11 bulan kita berada di sini, kau baru dipanggil menghadap 2 kali oleh Sultan Agung itu. Iya, Raspolo. Ingin sekali rasanya mendapat kesempatan untuk menjelaskan pendirian Guru Kusnan Giri Prapen kepada raja. Bahwasanya pada intinya kita muasal itu justru mempertahankan kedudukan Paduka Sultan Agung sebagai pemimpin rakyat tanah Jawa, Raspolo. Jadi itu bukan ditulis sendiri oleh Paduka Sultan Agung dan juga bukan ditulis sendiri oleh Sunan Giri Prapen sebagaimana yang telah didesas-desuskan para senopati di sini. Kalau memang Sunan Giri Prapen mengancam kebijaksanaan Sultan Agung, itu justru untuk menghindarkan kewaspadaan, Raspolo. Bahwasanya pada intinya para bupati di Jawa Timur itu bisa ditundukkan lewat jalur perdamaian. Jadi tidak perlu dihadapi lagi kan dengan ancaman malapetaka Mataram. Karena musuh Mataram yang sebenarnya adalah mereka si kafir kulit putih yang sekarang bercokol di Sunda Kelapa. Mereka yang seharusnya kita berantas terlebih dahulu, kawan-kawan. Ya. Tapi di dalam hal ini Sultan Agung gagal. Sultan Agung gagal dalam mendapatkan dukungan dari rakyat Jawa Timur. Hal itu terjadi karena Sultan Agung menggunakan kekerasan. Paling jauh juga Sultan Agung hanya bisa menundukkan para bupatinya saja. Sementara rakyat membencinya, Rasul. Rakyat membencinya karena para panglima Mataram yang
Sultan Agung di antara para bupati di Jawa Timur itu justru mengurangi kewibawaan Mataram. Karena mereka memeras, mereka menindas rakyat hanya demi kepentingan mereka sendiri. Ya betul, ya. Tapi keadaan sudah begini parah, dan kecaman tidak akan mungkin lagi didengarkan. Benar! Mana ada orang yang sedang kemaruk oleh kecaman besar? Sunan Giri Prapen boleh saja mempunyai cita-cita yang baik dan mulia. Itu justru akan mencelakakan dirinya sendiri. Apa maksudnya, Bener? Karena bukan begitu caranya menghadapi orang yang sedang lemah. Bukan dengan kecaman ataupun ketulah, tapi harus menggunakan bahasa yang lebih nyata dan lebih gampang dimengerti. Dengan apa itu, Gede? Dengan itu. Apa maksudmu, Gede? Iya, dengan pemberontakan. Itulah sebabnya kenapa aku disuka dengan tindakan yang diambil para warok Jawa Timur saat. Tindakan mereka jelas, mereka tidak mau ditindas dan mereka tidak mau diperas. Nah, berontak saja. Mereka bukan yang angkat senjata, jadi perampok. Buat apa harus buku kecaman? Pada akhirnya tidak akan didengar dan malah akan dicurigai. Benar juga katamu, Gede. Orang yang hanya mengecam malah akan disingkirkan. Maafkan aku. Aku hanya mengatakan kenyataannya saja. Aku memang tidak bukan maksud baikmu dan hukummu sudah diberitahu. Tapi coba tanyakan sekali lagi padamu. Apa buah maksud baikmu sudah terlaksana? Gurumu sudah diberitahu, kini dianggap sebagai musuh mata. Dan kau sendiri sudah 11 bulan mengaku di sini tidak karuan. Sudah banyak biaya yang kau habiskan untuk membela maksud baikmu dan gurumu. Sudah banyak sarasian yang kau datangi. Tapi apa yang kau dapatkan? Bahkan sifat aku sebagai bupati pun tak menjebak dan kau malah dicurigai. Dapatkan, bahkan ini hutang ringgit. Ya. Dan ada tanda-tanda bahwa kita akan ditangkap. Karena kami tadi. Kenapa tidak lawan-lawan? Orang bersama Mataram itu mempunyai bahasa yang lugas dan jelas. Mereka tidak pernah ragu-ragu seperti ini. Nah, itulah gini keadaan. Coba membandingkan keadaan dengan para warga Jawa Timur sana. Karena mereka jelas, mereka memang berbeda, mereka ditakuti, mereka dipuja pahlawan, mereka yang menunjukkan suraya, mereka yang melakukan manusia sendiri. Cukup, Bener. Sunan Giri Prapen mengajukan untuk menghindar kekerasan dan peperangan oleh bangsa sendiri dari pihak manapun. Karena kekerasan dan peperangan hanya ditujukan untuk mengusir mereka sekali kulit putih. Tidak. Siapa saja yang mengadakan kekerasan dan peperangan di antara bangsa sendiri dari pihak manapun, berarti ia telah mempertaruhkan, mengorbankan untuk mempersatukan rakyat tanah Jawa. Tidak, kawan-kawan, tidak. Tidak mungkin aku mengikuti langkah-langkah seperti waktu yang mencuri. Tidak! Tertipan dan kedamaian itulah yang akan aku perjuangkan, dan itu pula yang dicita-citakan oleh guruku Sunan Giri Prapen. Tapi Leto! Ada kabar dari Mataram? Tentang kakak Legowo. Sepertinya tidak ada, Raden. Tidak ada. Tidak ada. Kalian boleh pergi. Baik, Raden. Sekarang ibuku sakit karena memikirkan kakak Legowo. Ibu sendiri yang sudah mengambil keputusan. Dan keputusan itu sudah dilaksanakan.
akan mengacaukan perasaan ibu, merosotkan kesehatan dan akhirnya mendorongnya ke arah kematian. Tapi perasaan apa itu? Kesedihan. Itu pun sangat lambat bagi ibu mati karena kesedihan. Bagaimana pertolongan? Kemarahan! Sangat lambat bagi ibu. Mati karena kemarahan. Bagaimana kalau dengan Ketakutan. Ups. Ibu Kuraji berdoa. Ia hanya takut kepada Tuhan. Perasaan apa? Sudraja! Aku akan membuat ibu merasa berdosa dan putus asa. Bagus. Cerdas kau, Sudraja. Sekarang ibu sedang sakit. Dia jarang mandi dan sebentar lagi dia akan mati. Dia akan mati dan aku akan jadi seluruh rakyat Lumajang. Sambutlah adipati kalian, Raden Sudraja. Aku akan jadi adipati. Sebentar, ada tamu. Sebentar. Oh, Tuhan memberkatiku. Raden Sumboko adalah bupati Kalangaba. Dia bisa mempergunakan menjadi anak sehat. Sudah jalan sahabat. Sumboko, silakan masuk kamar. Silakan. Apa ini sahabatku Sumboko? Ada apa dengan Sudraja? Suaramu lebih bertenaga dan wajahmu memancarkan kesan yang hebat. Suaraku lebih bertenaga dan wajahku memancarkan kesan yang hebat. Apa barangkali karena kainmu yang baru dari Bapak? Dari mana kau bisa menebaknya? Ini memang kain baru dari Prambanan. Tetapi apa juga yang ada di Sudraja? Mungkin barangkali kau baru keluar dari pertapa. Aku tidak pernah bertapa, Sudraja. Aku hanya sembahyang lima waktu. Itu sebabnya berkah yang memancar dalam diri sangat hebat. Kau pujiku, Sudraja. Baik, Sudraja. Aku datang kemari sebenarnya ingin meminjam keris. Sumboko, kau pasti bercanda. Tidak, Kau kan sudah punya banyak keris. Tapi aku tahu kau datang kemari untuk menengok adik sepupu. tidak, Sudraja. Aku serius. Sumboko, aku tahu kau orang yang jujur. Wajahmu itu sudah mencerminkan segala-galanya. Aku akan kemari untuk menengok adik sepupu Roro Kumolo, bukan? Sumboko. Tidak, Sudraja. Aku serius. Sumboko. Aku ingin meminjam. Iya. Baik, aku akan jujur padamu. Aku mencintai adik Roro Kumolo. Kau mencintai? Ya, aku mencintaimu. Sudah. Sudah lama, Sudraja. Sudah sejak kecil. Oh, sabar. Sebenarnya aku tahu kalau kalian sudah pacaran. Sudah berpacaran. Kamu mencintai? Ya, aku mencintai. Sangat mencintai. Saya mencintai Sudraja. Sangat mencintai. Saya mencintaimu. Apa artinya kalau itu bukan pacaran? Hah? Artinya kami sudah berpacaran, Sudraja. Pacaran. Roro Kumolo mencintaiku dan aku pun mencintai dia. Artinya kami berdua sudah berpacaran. Tapi kemudian dia tergoda oleh kakak Kulto. Sudraja, aku tahu
Kau kenapa? Roro Kumolo tidak mencintai Sumbogo. Dia mencintai Roro. Aku sangat benci kepada kakakmu itu. Maaf, tidak usah minta maaf kawan. Tapi apa kau mau merelakan Roro Kumolo? Tidak. Akan kubuka kepala kakakmu. Tidak usah minta maaf. Dengar, kepala kakakku ular dan kepala ular harus direbukan Sumbogo. Kau lihatkan kelakuannya di Mataram. Ibuku jatuh sakit karena kelakuannya. Dan dia juga telah memperkosa seorang istri bangsawan di sana. Dan ketika bangsawan itu marah lantaran cemburu, malah ia membunuhnya Sumbogo. Binatang. Seekor binatang. Dia telah mengkhianati Roro Kumolo. Ia memang tega berbuat begitu. Dia tidak pantas untuk mendapatkan Roro Kumolo. Aku akan membunuhnya. Kenapa tidak? Akan bercaca-caca di Kau akan bercaca-caca. Dan persoalannya ini persoalan perasaan yang meluap atau kau benar-benar sanggup? Aku berani sederajat. Demi Tuhan, aku berani. Tentu kau berani apa kau sanggup? Bagaimana Sumbogo kau sanggup? Sumbogo, Aku akan berusaha supaya sanggup. bagus. Itu baru namanya sabar. Dikatakan. Aman. Kenapa kau sudah jadi? Kenapa? Ada apa lagi denganmu? Aku melihat ada Aku sudah bilang aku sangat membenci kakakku karena kelakuannya di dalam mulut ibuku jatuh sakit Sumbogo. Jadi dia harus putar di sini, ada sini. Roro Kumolo akan jatuh ke dalam tangan. Pikirkan baik-baik. Aku sangat mencintai Roro Kumolo. Aku ingin kakakku sini. Dan aku ingin memiliki Roro Kumolo untuk selama-lamanya. Aku ingin berdiri menjadi adipati. Semoga dia terlaksana. Oh, semoga dia terlaksana. Dan aku akan membantu kamu. Aku akan membantu. Sekarang dikatakan. Mari. Sudah ada Senang. Pikirkan. Senang. Tidak, sudah tidak. Sumbogo, tenang. Tenang, aku belum selesai bicara. Tidak, sudah jatuh. Kesehatan. Omong kosong. Kau bilang tadi sanggup, sekarang tidak sanggup. Baik, tidak apa-apa. Aku akan melakukan sendiri. Tapi Roro Kumolo akan tetap menjadi milik Sumbogo. Baik. Aku sanggup. Aku tidak mendengarnya Sumbogo. Aku sanggup, sudah jatuh. Aku tidak mendengarnya. Aku sanggup. Bagus. Itu namanya laki-laki. Kau memang pantas memakai kain dari lapangan. Kain ini memang aku pakai untuk Roro Kumolo. Sudah jatuh. Roro Kumolo pun sangat pantas untuk kau dapatkan. Dan kau memang pantas menjabat sebagai adipati di kerajaan Sumbogo. Sebaiknya langsung saja kita Oh jalan. iya, untuk melancarkan muslihat ini kita adakan pesta. Oh, kau tidak pernah berubah, kawan. Bagaimana? Mari kita berpesta. Layang-layang cantik dari mata. Terima kasih, sahabat. Untuk Roro Kumolo dan untuk Adipati Maya. Bagaimana kalau kita sedikit tarian? Kau suka dengan tarian? Mereka bisa menangis. Tentu saja. Kalau begitu cepat. Beritakan mereka menghibur kita. Baik. Dayang-dayangku yang cantik. Berikan kami tarian. Kalian
semua dosa-dosaku. Semoga Tuhan selalu menjaga kamu. Kenapa ibu tiba-tiba berubah sejauh ini? Kenapa ibu tiba-tiba berubah sejauh ini? Di mana kalian kami, Ron? Rasulullah, jadi benar tentara Mataram akan menangkap kita. Ya, barangkali mereka sedang dalam perjalanan kemari untuk menangkap kita. Kalau seandainya saja ibu tahu betapa pentingnya hutang itu harus dibayar. Dan kalau seandainya saja ibu tahu hutang-hutang itu memang harus kita bayar, maka mereka tidak akan punya alasan lagi menangkap kita. Sekarang sudah tidak ada lagi pilihan. Sekarang sudah tidak ada lagi pilihan. Aku menolak untuk hidup dirantai dalam penjara. Aku menolak untuk hidup dirantai dalam penjara. Aku akan pergi ke hutan dan mengadakan perlawanan. Aku akan mendampingimu sampai mati berkumpul. Rumah itu sudah tidak butuh lagi jasa-jasa. Suatu kehormatan bisa berjuang bersamamu.
kamu sanggup? Benar kau sanggup? Ya, aku sanggup Sudrajat. Benar ya, aku sanggup. Ya, Fakrita. Sudrajat. Ampun Ibunda. Ada apa kau memanggil Gusti? Tidak Ibunda. Bagaimana kesehatan Ibunda? Kesehatanku. Tidak biasanya menggunakan kesehatan. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya khawatir dengan kesehatan Ibunda. Tapi jauh lebih baik. Sudrajat. Tidak biasanya kau bersikap seperti itu. Tidak ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya Ibunda ada kabar dari Mataram. Kabar dari mana? Iya. Dari mana? Katakan Sudrajat. Tentang kakak Udo. Iya Ibunda. Tapi Ibunda bagaimana dengan kesehatan Ibunda? Kabar ini akan mengganggu kesehatan Ibunda. Baik Ibunda. Dengan segenap rasa hormat, kami mengharapkan keluarganya Adipati Lumajang dalam keadaan sehat sejahtera. Khususnya untuk Anda Raden Sudrajat yang kami hormati. Selanjutnya, kami memohon maaf atas berita yang harus kami sampaikan bahwa kakak Anda Raden Legowo telah berutang sebanyak 40.000 ringgit. Ibunda, sebagai akibat dari perjudian dan pelesiran. Kemudian, dia juga telah memperkosa seorang istri bangsawan. Dan ketika suami bangsawan tersebut marah, malah ia membunuhnya Ibunda. Lalu dia disuruh menghadap kerajaan Mataram. Tapi dia menolak. Dan sekarang dia menjadi orang bodoh. Tahu sendiri kan? Nara Kumalo, coba lihat kemari. Ceritakan kepada kakak